Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali meskipun pembelajaran daring, dan semoga ini bisa menggantikan rasa kangen saya kepada kalian. Oke, anak-anak, masih dengan saya Bu Mas Puak. Kita buka pada pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Kitab. Libtigha imratillah wa li syafaati Rasulillah wa ala kulli natin sholihah. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih. Anak-anak, kita lanjut pada materi tentang jual beli, ya. Bahasan pokok tentang jual beli yang dilarang. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas dua materi. Pertama tentang jual beli yang dilarang, kemudian yang kedua tentang khiyar. Jual beli yang dilarang, yang pertama adalah ihtikor atau menimbun. Artinya bahwa menimbun ini yaitu menimbun makanan pokok yang dibeli ketika waktu mahal untuk dijual kembali dengan harga yang lebih mahal, ya, setelah masyarakat sangat membutuhkan. Dan hukumnya adalah haram. Dasar hukumnya la yahtakiru illa khotiun. Tidak menimbun kecuali orang yang durhaka atau berdosa. Ini diriwayatkan oleh Ahmad. Dalam hadis lain disebutkan, bismillahirrahmanirrahim, man ihtakaro ngalal muslimina ta'amahum darabahullahu bil judhami wal iflasi. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, barang siapa yang menimbun makanan orang-orang Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuatnya berpenyakit, kusta dan bangkrut. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan ihtikor ini atau penimbunan hukumnya haram jika memenuhi 5 syarat atau 5 hal. Yang pertama, makanan yang ditimbun adalah makanan pokok. Nih. Baik makanan pokok itu buat manusia itu sendiri atau untuk hewan. Dan bagaimana kalau yang ditimbun itu selain makanan pokok? Dalam hal ini tidak termasuk pada kategori ihtikor atau dinamakan ihtikor. Dan yang kedua, makanan pokok yang ditimbun didapat dengan cara membeli. Ya. Jadi tidak didapat dengan cara seperti dari hasil panen. Ini hukumnya tidak haram. Dan yang ketiga, pembelian dilakukan ketika harga makanan pokok mahal. Maka tidak haram jika pembelian dilakukan dalam keadaan murah. Kalau haram kalau mahal itu kan tidak setiap orang itu bisa beli. Hanya orang-orang kaya saja yang bisa beli. Yang keempat, setelah ditimbun, ya, dijual dengan harga yang mahal. Nih, bagaimana Bu kalau ditimbun kemudian dijual dengan harga yang murah? Boleh, ya. Karena kalau harga mahal hanya orang tertentu saja yang bisa beli. Padahal itu adalah kebutuhan pokok, ya. Contoh beras, ya. Contoh beras, setiap orang pasti membutuhkan itu. Ya, baik orang kaya atau orang miskin. Dan yang keempat, penjualan setelah penimbunan dilakukan ketika keadaan masyarakat sangat membutuhkan. Tuh. Jadi bahwa dijual itu setelah masyarakat sangat membutuhkan. Jadi ketika orang butuh semua, ya, kemudian baru dijual.
kedua, najzi. Artinya apa? Najzi adalah menawar barang dengan cara meninggikan harga barang. Bukan karena membutuhkan, tetapi untuk menipu orang lain. Yang ketiga, saum ala as-saum. Saum ala as-saum, yaitu menawar atas tawaran orang lain. Rasulullah bersabda, la yasumur rajulu ala saumi akhihi. Seseorang tidak boleh menawar atas tawaran saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keempat atau D, mengandung unsur membantu kemaksiatan. Ya. Jadi bahwa setiap transaksi jual beli yang mengandung unsur kemaksiatan, ya, unsur membantu terwujudnya kemaksiatan adalah haram. Contoh, menjual anggur kepada orang yang diyakini akan menjadikan sesuatu yang memabukkan. Atau jual ayam apa ya, jago kepada orang yang kita meyakini bahwa orang tersebut membeli jago itu untuk diadu. Kemudian yang ketiga, memisahkan antara ibu dan anak, ya. Kalau contoh zaman dulu ya, perempuan dan anak yang memisahkan antara budak, ya, perempuan dengan anaknya yang belum tamyiz. Tamyiz itu kan belum mandiri. Anak kecil yang belum bisa mandi, makan, dan ini berlaku untuk jual budak, ya. Kemudian ketika memisahkan hewan, ya, induk dengan anaknya, ini boleh jika anak hewan sudah tidak butuh air susu. Artinya bahwa kalau memang masih membutuhkan air susu itu dilarang, ya. Kecuali memang untuk disembelih itu boleh. Oke, itu tentang jual beli yang dilarang dalam. Kita lanjut materi yang berikutnya, yaitu tentang khiyar. Artinya bahwa khiyar adalah memilih bagi pelaku transaksi untuk memilih antara melanjutkan atau mengurungkan transaksi. Contoh, ketika kalian beli sesuatu di warung atau di pasar, ya, pasti kalian akan memilih, ini coba lihat barangnya cocok apa enggak, ya, memilih untuk membeli atau tidak. Pasti kalian tuh pernah melakukan hal seperti itu. Bisa saja barangnya cocok tapi harganya tidak cocok. Harganya cocok, barangnya cocok tapi ada cacatnya. Dan khiyar ini diklasifikasikan menjadi 3. Pertama adalah khiyar majlis. Khiyar majlis artinya hak atau wewenang bagi pelaku transaksi untuk menentukan pilihannya antara melangsungkan atau mengurungkan transaksi ketika mengurungkan transaksi Jadi bahwa khiyar majlis ini hak untuk atau wewenang pelaku transaksi untuk menentukan pilihannya antara melangsungkan transaksi atau mengurungkan transaksi. Tuh. Dan khiyar majlis, ya, bisa sah dengan 5 syarat.
Pertama, terjadi pada akad yang bersifat murni, tukar menukar barang, atau muawadah mahdoh. Ini pengecualian pada akad nikah ya. Maka dalam akad nikah tidak terjadi khiyar majlis. Yang kedua, terjadi pada akad yang objek akadnya berupa barang. Yang ketiga, terjadi pada akad yang bersifat lazim dari kedua belah pihak. Yang keempat, terjadi pada akad yang kepemilikannya bersifat otoritatif atau qahri. Ya. Yang kelima, tidak terjadi pada akad yang bersifat rukhsah atau keringanan. Kemudian masa khiyar majlis ini akan berakhir dengan salah satu antara saling memilih takhayur atau berpisah tafarruq. Artinya bahwa khiyar majlis ini seseorang mengurungkan atau melanjutkan jual beli dan masih dalam satu tempat, masih di toko, masih di pasar. Ya. Kemudian yang kedua, khiyar syarat adalah hak pelaku transaksi untuk memilih antara melangsungkan atau mengurungkan transaksi sesuai kesepakatan kedua belah pihak, ya, atas waktu yang telah ditentukan. Kemudian khiyar syarat ini menjadi sah jika memenuhi 6 syarat. Pertama, menyebutkan tempo. Yang kedua, waktu yang ditentukan diketahui kedua pelaku transaksi. Yang ketiga, tidak melebihi 3 hari atau 3 malam. Tidak melebihi 3 hari 3 malam. Ini menurut mazhab Syafi'i, atau 3 kali 24 jam. Yang keempat, waktu 3 hari 3 malam dihitung sejak persyaratan atau kesepakatan khiyar syarat, bukan dihitung sejak pelaku transaksi berpisah. Yang kelima, bahwa komoditi harus tidak berpotensi mengalami perubahan selama waktu yang telah ditentukan. Contoh, waktu ya saat ini kan kalau menurut mazhab Syafi'i itu 3 hari. Jadi bahwa tidak berlaku bagi kayak makanan ya. Makanan 3 hari ya sudah jamur, bosok. Tapi pada barang-barang komoditi yang awet ya. Dan yang keenam adalah berkesinambungan. Ya. Yang ketiga adalah khiyar aib. Hak pelaku transaksi untuk memilih transaksi, ya, untuk melangsungkan transaksi dengan menerima komoditi apa adanya, atau mengurungkan transaksi dengan mengembalikan komoditi kepada penjual setelah komoditi didapati tidak sesuai dengan salah satu 3 hal. Jadi bahwa kalian membeli sesuatu tetapi barang tersebut ada cacatnya. Ya, contoh kalau kerudung ada mungkin sobek atau bordirannya kurang ya, atau warnanya pudar, tidak sesuai dengan pesanan, bisa saja. Kemudian 3 hal tadi, pertama adalah tidak sesuai dengan janji atau syarat yang disebutkan ketika transaksi. Seperti membeli kambing dengan syarat kambing hamil. Jika setelah kambing diterima tidak sesuai dengan kriteria, ya, maka pembeli memiliki hak khiyar untuk menerima kambingnya atau tidak, atau mengembalikan kepada penjual.
Kemudian yang kedua, tidak sesuai dengan standar umum. Yang ketiga, tidak sesuai dengan harapan pembeli karena ada tindakan penipuan dari pihak penjual. Ya. Contoh yang dipilih adalah warnanya biru, ternyata yang datang adalah warna merah. Apalagi dengan jual beli online sekarang yang lagi marak, ya. Dengan masa pandemi ini orang banyak melakukan transaksi dengan cara online. Yang dibeli barangnya warna merah, ternyata yang datang hitam atau sebaliknya. Dan ketika kita membeli barang yang online lewat Shopee, Tokopedia dan sebagainya, kita harus paham betul, dilihat tokonya amanah atau tidak, ya. Kemudian kita bisa melihat review dari para penjual. Dan juga kita harus teliti, ini warnanya apa, ukurannya berapa, jangan sampai beli barang dikira barangnya besar ternyata kecil, tidak melihat ukuran. Kemudian detail dari barang tersebut harus paham, jangan sampai ketipu. Tuh. Kemudian dalam khiyar aib ini ada 4 kriteria. Aib yang biasa menetap, ya. Hak khiyar aib pertama adalah aib kodim, ya. Bahwa aib kodim ini aib yang ada sebelum transaksi dilaksanakan atau setelah transaksi, namun sebelum serah terima barang tersebut, atau setelah diterima barang namun merupakan akibat dari sebab yang terjadi sebelumnya. Jadi bahwa ketika kriteria aib demikian bisa menetapkan hak khiyar aib karena barang masih menjadi tanggung jawab penjual. Berbeda dengan aib-aib yang ada setelah serah terima barang, ya. Ini bukan menjadi atau bukan merupakan akibat dari sebab yang terjadi sebelumnya. Contoh beli barang tetapi rusaknya itu ketika barang sudah di tangan kita, boleh kita copot dan sebagainya, maka sudah menjadi tanggung jawab kita. Tapi kalau memang rusaknya sebelumnya, artinya oleh penjual, atau memang barang tersebut rusak sebelum kita terimakan, maka itu menjadi tanggung jawab penjual. Yang kedua adalah aib yang mengurangi fisik. Yang ketiga, aib yang mengurangi harga pasaran. Yang keempat, aib yang tidak umum ditemukan pada jenis barang tersebut. Oke. Itu tentang khiyar aib, ya. Pasti di antara kalian pernah melakukan jual beli atau beli barang, ternyata barangnya tidak sesuai dengan harapan. Menurut syariat Islam itu kita boleh melakukan khiyar, ya. Itu mengembalikan atau mengurungkan atau melanjutkan. Oke, terima kasih anak-anak. Semoga materi yang Ibu sampaikan pada hari ini, pada hari ini bermanfaat barokah dan kalian dipermudah dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.